Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghiril muhajjalin wa syafi'il muznibin sayyidina wa maulana nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ahinakillah Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Jufri, dan yang sama-sama kita muliakan, kita ta'azimkan Al-Ustadz Tuan Guru Muhammad Hilmi, mata'anallah fituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah berkah hidupnya, kabulkan hajatnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di kesempatan yang mulia, di kesempatan yang barakah, kita semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelisnya, di dalam taman surganya, yang dimana ini adalah tempat yang menjadikan sebab Allah menurunkan rahmatnya pada malam hari ini. Allah memberikan kita taufiknya, Allah memberikan hidayahnya, serta Allah memberkahi hidup kita dunia akhirat. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan ke bahan baginda Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan afdhalus salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jaza. Terlebih kepada Tuan Guru Hilmi memberikan kita kesempatan menyampaikan sepatah dua kata yang insyaallah Bapak yang ulun sampaikan ini walaupunnya singkat mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebenarnya Guru Hilmi tadi sudah cukup, nah sudah lengkap di bahasa Masidin. Ulun kesini tujuannya baelang, nah bersilaturahmi. Mungkin ada banyak yang belum kenal, Bu. Guring Bu, belum lagi lah. Stumat kada sampai subuh stumat. Ini mungkin yang belum kenal, kita ngarannya Ali Zainal Abidin bin Ja'far Al-Muhdar. Ini yang ada di Higaulun, ngarannya Habib Husain bin Mustafa Al-Jufri. Kebetulan masih bujang nih. Nah, tenang, yang binian tenang, santai dulu. Ini pian namun tahun, nah yang waktu itu mungkin 3 bulan 4 bulan yang lalu guru lah. Habib Reza itu yang pernah kesini pian, yang orangnya kurus-kurus. Nah itu adingnya, ini kakaknya. Kalau adingnya udah nikah Bu, nah kalau ini belum lagi, belum sold out lagi. Mudah-mudahan kita dapat jodoh yang terbaik insyaallah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya, amin insyaallah. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini membacakan burdah, salawat burdah, yang dimana adalah suatu hal yang luar biasa, yang dimana ini salawat adalah salawat yang dikatakan adalah salawat yang bisa memberikan kita kesehatan daripada kesembuhan. Lebih salawat yang lain tidak bisa, semua salawat bisa. Cuma biasanya orang diumumkan pada salawat burdah ini untuk memberikan kita, kalau ada orang garing dibacakan salawat burdah. Kenapa? Karena dikatakan dalam riwayat bahwasanya Imam Al-Bushiri, beliau mencatat daripada apa yang beliau tulis ini tetap wasilah yang paling banyak lewat wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sebagai perantara yang menulis, dan itu semua adalah kalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana itu adalah solawat yang bisa menyembuhkan. Makanya setiap pian malam Sabtu nih, pian dudukan di sini baca burda, insya Allah yang garing-garing cepat yang sakit insya Allah dijauhkan dari penyakitnya, diberikan kesembuhan. Yang sakit asam urat kah, yang sakit rematik kah, apakah, insya Allah disembuhkan berkat baca solawat burda. Terlebih yang kedua, kita duduk di sini selain baca solawat, kita membaca daripada ilmu-ilmunya Rasulullah, mempelajari daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ilmu ini kita pelajari dengan wasilah seorang murabbi, seorang guru, dengan wasilah Tuan Guru Hilmi di sini menyampaikan ilmu-ilmu kepada pian sebagai penyampai risalah, di mana beliau ini menyampaikan apa yang memang hak untuk disampaikan kepada pian berataan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sebagaimana juga beliau katakan tadi, orang yang duduk di majelis ilmu walaupun 1 jam itu lebih afdal daripada orang salat 1000 rakaat. Bahkan lebih afdol daripada orang, apa bahasa orang Banjar, menjenguk itu apa Guru? Menjenguk tahu lah pian mengelangi orang-orang yang garing. Nah, menjenguk orang-orang yang garing 1000 orang, bayangkan pian. Pian satu orang jenguk orang garing biasanya bawa gula 2 kilo
Berapa ratus kilo pian bawa dengan 1000 orang garing. Cukup duduk di majelis ini 1000 orang garing sudah sama, bahkan lebih afdol daripada menjenguk 1000 orang sakit. Karena apa? Karena majelis ini adalah majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kita duduk di sini Pak, suatu hal yang tidak mudah loh. Nggih, pian hadir di sini ini suatu hal yang tidak mudah. Ibu bisa langkahkan kaki sini suatu hal yang sangat mulia. Kenapa demikian, Beb? Karena pada hakikatnya sampean semua hadir karena diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan sama Rasulullah. Lah kok bisa, Beb? Kita bicara gampangnya sudah nggih. Mohon maaf. Pian kalau ulun takoni, Pak, kenapa pian tulak ke majelis Guru Hilmi? Anu, Beb, ulun nih alhamdulillah masih sehat, Beb. Bisian kaki 2 lengkap masih. Ada yang lebih sehat dari pian, lebih muda dari pian, tidak tolak ke majelis ini. Karena apa? Tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh Beb, ulun kawak hadir ke sini, Beb, karena ulun biasa baca, Beb, di grup tuh, Beb, di share, Beb, di WA, Beb. Amun setiap malam Sabtu pasti ada rutinannya majelis Guru Hilmi. Apa cuma pian yang bisa baca? Apa yang tidak hadir tidak bisa baca? Bisa baca. Kenapa tidak hadir? Karena tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh Beb, ulun kawak ke sini, Beb, karena ulun bisian kendaraan. Nah, apa yang lain yang bisi mobil yang tidak hadir tidak bisa datang ke sini. Cuma kenapa nggak bisa hadir? Karena pada hakikatnya beruntungnya kita adalah karena diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertujuan untuk sombong, nggih. Kaina pian lewat depan tetangga pian, nah kada tolak, nah ulun tolak, nah jangan. Percuma imah amal pian hilang akhirnya. Tujuannya apa? Untuk menambahkan rasa syukur kepada Allah. Mashkur rabbak, mashkur rabbukum, untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah atas nikmatnya Allah, menggampangkan kaki sampean, hati sampean digerakkan ke tempat yang mulia seperti ini adalah tujuan kita mengucapkan alhamdulillah yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan hadirnya kita di sini, Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang melangkahkan kaki menuju daripada tempat untuk mencari ilmu, menambahkan ilmu, terutama ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah SAW, maka di sana orang-orang itu akan dipermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Bian. Duduk ke sini, datang nggih, bahkan sampai tadi Guru Hilmi dan kawan-kawan Pak Alvin dan yang lainnya kisah banyak yang berjalan kaki menuju sini. Bayangkan, Bian. Dengan lapahnya pian tadi itu, Bu, dimudahkan sama Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan tetap ibadah, nggih, Pak. Datang ke majelis kada salat kata guru ini kayak apa, nggih. Datang ke majelis kada salat ya percuma pian, nggih. Kada datang ke majelis kada puasa ya percuma. Artinya apa? Menjalankan yang diwajibkan kepada kita, menjalankan sunnah yang kawak kita gawe, hikmat, takzim, istiqomah menuju daripada tempat yang luar biasa ini, insya Allah sampean akan ditinggi derajatnya oleh Allah, insya Allah berkumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jadi permasalahan ini Habib kadang istiqomah, gih. Kayak apa sih Bib? Kita nih kadang ngalih benar istiqomah, gih. Mau istiqomah itu berat kan? Ya, apalagi kata guru tadi, iblis luar biasa godaannya. Pakai apa gelapung guru lah? Pakai gelapung, pakai pancing kail. Ini memang bujur Pak. Jangan dibayangkan pian pancing kayak pian pakai buat mengunjun lain gitu. Oh kayak kayak mengunjun kayak gini Beb, halus kok kawa Beb lah. Jangan disamakan. Artinya apa? Memang itu senjatanya iblis untuk menarik hati kita untuk malas menuju tempat seperti ini. Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib beliau mengatakan bahwasanya di zaman beliau itu orang sering bertanya, Habib gimana sih Beb cara istiqomah? Habib gimana cara istiqomah? Saya ini Beb alhamdulillah ibadah jalan, gitu. Majelis jalan. Cuma kadang-kadang tidak istiqomah. Bahkan yang lebih parah Bib, ibadah jalan, majelis jalan, semua sunnah-sunnah kadang saya kerjakan, sebagian sunnah-sunnah saya kerjakan, tapi saya masih menggawe maksiat. Gih. Jadi maksiat jalan, ibadah juga jalan. Gih. Artinya berimbang antara maksiat dengan ibadah. Habib Abdullah Haddad nih Pak mengadakan penelitian. Nah, bahasa orang kita sekarang ini mengadakan penelitian. Ternyata kata beliau tuh banyak sebab dan banyak daripada orang-orang itu melakukan sebab-sebab kenapa dia tidak bisa istiqomah. Cuman ada 4 hal yang utama yang dimana kalau kita menghindari 4 sebab ini dan mengadakan daripada 4 obatnya, maka insya Allah kita ini akan jadi orang istiqomah, terutama dalam beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ingat Bian, yang pertama ini. Yang pertama adalah al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Ketika sampean mencari ilmu yang bermanfaat, duduk di majlis seperti ini, maka insya Allah sama diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari ilmu, kan gitu. Makanya kalau sampean nih Pak, kata Guru Hilmi tadi, jangan sampai kita ini kulir-kulir datang ke majlis seperti ini. Walaupun lapar. Bayangkan Bian, walaupun lapar tetap sampai duduk ke tempat seperti ini. Bahkan mohon maaf,
Mohon maaf, banyak kadang di majelis ini sampai yang teguring nggih. Guring, kadang kenyamanan dengarkan suara Habib kalau ceramah nggih. Sampai nyaman buat guring kan nggih. Tapi jangan sampai ini, jangan sampai enggak tulak, tetap tulak. Walaupun guringnya sampean tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pian. Cuma jangan setiap majelis guring, Bu. Nggih. Kayak enak ujar Habib kata guring dapat pahala, kayak enak guring aja sudah majelis guru ilmi. Jangan. Artinya apa? Orang yang guring aja dapat pahala, apalagi yang mendengarkan dengan hikmah. Jadi yang pertama kata Ibnu Haddad adalah kita disuruh mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau ada pengajian di tempatnya guru Hilmi, nanti kayak enak di masjid, ada guru Anang, ada siapa yang nanti ada acara tabligh akbar, datangi pian, duduki di sana. Karena insya Allah dengan kita mendapatkan ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat, akan kita dipermudah oleh Allah untuk diberikan keistiqomahan. Dengan catatan, nah dengan catatan, apa catatannya Beb? Kalau kita mencari ilmu, jangan sembarang ilmu. Gih. Jangan asal nonton di YouTube kayak enak, nonton di HP, ada rekaman video ini, kirim di WA, kirim di grup, asal mendengarkan aja diamalkan. Jangan. Kata guru tadi apa? Mencari wasilah yang paling baik. Sampai duduk di sini. Sidin sudah kita tahu, beliau lulusan Darussalam, beliau sanad-sanad gurunya dari guru Abah Guru Sekumpul sampai kata-kata sudah jelas. Insya Allah pian duduk di sini, kada mungkin sesat sudah. Kan gih? Jangan asal dengarkan, oh ini Bib, ini wah luar biasa Bib, ini amun ceramah Bib, amun bawa hadis Bib, ahli tafsir, ahli hadis. Jangan terpengaruh karena pintarnya bicara, jangan terpengaruh karena ada titel, ini gelarnya ini Bib, gelarnya itu, sekolahnya di sini Bib, sekolahnya di situ. Jangan, carilah rantai yang paling utama. Kata Ibnu Sirin, seorang tabi'in, beliau mengatakan yang paling pertama kita cari adalah rantainya dulu. Rantai keilmuannya sampai mana? Ketika bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah sudah selamat kita. Cari guru yang mata rantai ilmunya ini Pak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak guru Hilmi kan kita tahu sudah beliau dari Darussalam, guru Anang dan guru-guru siapa yang mungkin ada di sini juga. Yang kita tahu mereka semua dari Darussalam, insya Allah sudah pian aman sudah. Jadi yang pertama supaya kita istiqomah, carilah ilmu bermanfaat. Dengan wasilah majelis seperti ini, insya Allah kita berikan istiqomah oleh Allah. Yang kedua, yang kedua apa Beb? Yang kedua adalah zikrul maut fi kulli hin. Suruh ingat mati hari-hari. Dikatakan bahwasanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, ketika orang ingat mati ini Pak, dia tidak akan berani melakukan maksiat. Kenapa orang ini Beb berani melakukan maksiat? Sebabnya karena mereka merasa masih panjang umur, masih muda, masih kuat, masih sehat, nggak sakit-sakitan. Ketika orang melakukan seperti itu, mereka bakalan yakin bahwasanya mereka ini panjang umur, makanya berani berbuat maksiat. Makanya dia ada istiqomah dalam ibadah. Lalu gimana cara supaya bisa istiqomah dalam beribadah? Maka yang kedua adalah zikrul maut fi kulli hin. Ingat mati hari-hari Pak. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya ketika kita ini hidup pagi hari Bapak, jangan sampai kita merasa panjang umur sampai nanti malam. Ketika kita malam ini hidup, jangan merasa yakin Bu besok masih hidup lagi. Jangan merasa yakin besok masih besok masih hidup lagi, tenang aja masih. Jangan. Artinya apa? Supaya kita ini waspada, bukan mohon maaf. Supaya kita waspada bahwasanya yang paling dekat dengan kita adalah ajal. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan malaikat Israel ini Bapak 70 kali mengintai pian dalam sehari. 70 kali. Bayangkan pian. Malaikat Israel ini yang mau mencabut nyawa ini 70 kali ngintai pian. Bahkan ketika ini dalam riwayat dikatakan ketika malaikat Israel menemukan hambanya Allah, terlebih itu umatnya Nabi Muhammad SAW yang berbuat maksiat, maka di situ malaikat Israel ingin cabut nyawanya orang itu. Tapi kata Allah apa? Ya Israel isbir awalan, tunggu dulu, sabar Israel. Bentar dulu, jangan cabut sekarang. Sudah ya Allah, ini orang gawiannya kejablay. Ini orang sukanya berwarung, ini orang sukanya maksiat. Sudah ya Allah, ulun ambil nyawanya. Apa kata Allah? Sabar dulu. Biarkan dulu. Siapa tahu nanti dia bakal bertobat kepada saya. Kata Allah SWT. Masih husnuzon Allah sama pian, Pak. Allah berbaik sangka sama pian. Kenapa? Karena pian umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kedua adalah supaya kita selalu istiqomah adalah zikrul maut fi kulli hin. Ingat mati hari-hari. Dengan catatan apa? Nah, kasih catatan lagi. Bukan berarti kayak nak pian di rumah aja beribadah kada begawi, jangan, nggih. Kayak nak bemama istri pian.
Oh, kada begawe di rumah aja ibadah bewirid terus. Udahlah sampai akhirnya lupa anak istri kasih makan. Jangan. Artinya apa? Niatkan semua itu lantas-lantas karena ibadah kepada Allah. Terlebih yang kedua adalah supaya kita sadar bahwasanya yang kita punya ini sementara dan kita bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih tahan kah? Dua lagi nah, dua lagi. Apa yang tadi yang pertama tadi? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ingat mati, hari-hari zikrul mafiqulin. Yang ketiga ini, disingkat aja sudah. Yang ketiga adalah supaya kita bisa istiqomah Bapak dalam beribadah. Maka yang pertama, yang ketiga adalah dikatakan bahwasanya tarkus syubhati minal at'imah. Suruh jaga kita ini disuruh untuk menjaga makanan yang masuk ini jangan sampai barang yang syubhat, terlebih yang haram. Makanan kalau sudah masuk yang subhat, masuk yang haram, maka sudah berat untuk melakukan istiqomah dalam hidup yang ibadah ngalih sudah. Kenapa? Karena yang dimakan di barang-barang yang subhat, auzubillah, apalagi sampai yang haram. Suruh makan yang halal. Bahkan dikatakan bahwasanya ketika ada orang yang makan makanan yang halal, makan yang baik, yang halal tadi ini, maka otomatis hati sampai ini Pak digerakkan untuk ibadah, digerakkan untuk ke masjid, digerakkan untuk ke majlis, digerakkan untuk sedekah, digerakkan untuk melakukan suatu hal yang baik. Sudah otomatis seperti itu. Waman akalal haram. Tapi kalau orang sudah dimakan di barang yang haram Bapak, dengan otomatis Bapak pasti suka dengan maksiat. Asik bedangdutan, asik berdudukan di warungan, asik bermain judi, asik bermain macam-macam maksiat. Dilakukan karena apa? Karena yang dapat dari uang yang haram. Bahkan Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya yang dikatakan abal mal an yakhruj illa fi yadkhul, bahwasanya setiap harta yang kita dapat akan keluar sesuai dengan dari mana datangnya. Datangnya dengan cara yang tidak baik, pasti keluar dengan cara yang tidak baik. Dapatnya dengan cara yang baik, pasti keluar dengan cara yang baik. Makanya kalau kita punya uang sampai keluar dengan cara yang baik, berarti ada masalah dengan rezeki kita. Ada masalah dengan cara kita mencari rezeki tadi. Karena apa? Kalau untuk masalah makanan halal haram, insya Allah pian tahu berataan, yang kada boleh dimakan kayak babi, kayak anjing kan kada boleh sudah. Makanan yang halal tahu aja, bahkan di Kalimantan nih banyak sudah makan yang halal. Cuma cara mendapatkannya, terutama masalah uang, hati-hati. Mohon maaf. Ulun kisah di Jawa, yang paling banyak sekarang orang di Jawa nih Pak, make untuk masalah rentenir. Pinjaman online, hati-hati itu riba Bapak. Ibu, riba itu yang biasanya pinjam 1 juta balik 1.300.000 yang biasanya pinjam 2 juta balik 2.600.000 hati-hati, itu riba. Ketika sampean makan itu uang, dimakan sama anak pian, dimakan sama istri pian Bapak, maka itu semua akan jadi darah, jadi daging. Dan ketika harta yang subhat, naudzubillah, masuk ke dalam tubuh kita, sudah bisa dipastikan sampean berat untuk melakukan ibadah, koler melakukan ibadah sudah. Jadi yang ketiga adalah disuruh kita makan makanan yang halal. Jangan sampai makan yang subhat, terlebih yang haram, terlebih cara mendapatkannya. Hati-hati cara mendapatkannya. Untuk masalah riba dan lain sebagainya, tolong hindari dan dijauhi. Insya Allah kita berikan istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, yang keempat adalah suruh menjaga stabilitas iman. Nah, yang terakhir ini sudah, Bu, yang terakhir Bu, tenang makanan kita nanti lagi Bu. Tenang sudah. Yang keempat, dengarkan yang keempat, suruh jaga kestabilan iman. Lebih caranya gimana? Caranya jaga kestabilan iman ini Pak, di antara yang pertama adalah kita ini disuruh menjaga pandangan sama penglihatan. Iman ini Bapak tempatnya di hati. Ibu, dengarkan. Iman tempatnya di hati, Ibu. Pintu dan jendelanya itu adalah mata dan telinga. Apa yang sampean lihat, apa yang sampean dengar, disitulah maka akan menjadi berbekas jati pian. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, maka insya Allah berbekas baik dan melakukan suatu hal yang baik. Terjaga stabilitas iman kita. Tapi kalau sudah dilihat barang yang haram, yang nggak baik, mohon maaf, yang suka main tok-tok, ini bubuhan yang muda-muda yang suka main tok-tok, lihat binian goyang-goyang di HP. Bu, hati-hati yang suka bemamai, yang suka gosip, yang suka gibah, yang telinganya dipakai untuk mendengarkan aib-aib saudaranya, aib-aib suaminya, hati-hati. Itu akan berbekas jadi sampean dan susah untuk menjaga stabilitas iman. Kalau iman sudah turun, otomatis sampai tidak mungkin bisa beribadah untuk menjaga keistiqomahan dalam ibadah sampean. Dan yang kedua, supaya kita menjaga selain mata dan telinga, disuruh menjaga kekawanan, Bian. Nah, ini yang paling banyak sekarang di akhir zaman ini. Jangan pernah merasa bangga, mohon maaf, jangan pernah merasa bangga punya kekawanan sampai ribuan,
Kalau kawan itu tidak membawa maksiat, tidak membawa manfaat kepada pian, justru bawanya kepada maksiat. Hati-hati. Orang sekarang Pak bangga, Beb, ulun Beb, bisian kawan di Kalteng Beb sekian, nah itu yang megang daerah nu Beb, itu premannya sudah Beb, yang ini Beb, ini begini-begini. Silakan, tidak ada masalah. Kita kenal boleh Bapak, cuma kalau deket jangan. Kalau pian bisa membawa, alhamdulillah. Takutnya pian yang terbawa. Pian mengajak, mohon maaf, ada orang dudukan minum. Pian bisa mengajak mereka untuk berhenti, itu luar biasa. Cuma kalau memang kiranya kada kawa, kiranya pian yang umpat minum, mending jangan dikumpuli sudah. Jangan dikawani. Karena apa? Risiko buat diri pian. Karena tidak semua orang bisa, Pak. Mungkin bagi beberapa orang tertentu, kayak Guru Hilmi, dan ada orang kayak Habib siapa, atau kayak guru siapa, bisa mengajak orang-orang untuk seperti mengajak kepada kebaikan dari orang-orang yang rusak tadi. Tapi belum tentu semuanya. Kayak ulun, sama pian, ini belum bisa mungkin, Pak. Untuk mengajak kawan-kawan yang kurang baik jadi lebih baik. Kalau kiranya mereka maksiat, suka judi, suka main perempuan, suka daripada minum khamr, jangan dikumpuli, jangan dikawani. Bakalan berisiko buat iman pian. Karena bakalan turun iman pian. Kalau sudah imannya turun, maka tidak mungkin ada keistiqomahan dalam ibadah sampean. Kemudian yang ketiga adalah dengan sering-sering mentazabur Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an nggih. Baca Al-Quran setiap hari, walaupun satu lembar. Lo Beb, ulun hari-hari baca Al-Quran Beb, ulun hari-hari baca Yasin Beb, ulun hari-hari baca Al-Muluk, ulun hari-hari baca Waqiah, ulun setiap malam Jumat baca Al-Kahfi. Pasti yang banyak istiqomah melakukan hal ini. Tapi yang dikatakan mentazabur Al-Quran, yang baca Al-Quran adalah yang dimulai dari suratul Fatihah, daripada juz pertama, daripada surat pertama sampai surat ke-114 surat An-Nas, itu yang dibaca dibilang mentazabur Al-Quran, baca Quran. Jadi mulai halaman pertama, mulai surat Fatihah, Al-Baqarah sampai hatam itu dibilang baca Al-Quran. Lebih baca Yasin salah kah? Enggak, bagus Pak. Baca Waqiah salah? Enggak, bagus. Baca Al-Muluk salah? Enggak, bagus. Cuma yang dibilang mentazabur Al-Quran tadi adalah Al-Quran itu mulai awal Bapak dibaca. Ibu, walaupun satu lembar tidak apa-apa Ibu. Satu hari satu lembar tidak apa-apa. Yasin tetap dibaca. Kayak kita biasa diajari sama almarhum Sayyidul Walid, Habib Ja'far bin Abdullah Al-Muhdar, pagi hari suruh baca Waqiah sama Ar-Rahman. Kita baca. Malam hari suruh baca Al-Muluk sama surat Yasin. Kita baca. Yang penting jangan lepas satu lembar sehari. Satu lembar sehari. Satu lembar sehari. Sampai hatam. Itulah yang insya Allah menjaga stabilitas iman kita. Karena insya Allah dengan kita sering menghatamkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, insya Allah hati kita ini bakal terjaga Pak. Stabilitas iman kita akan terjaga, dan ketika stabilitas iman ini terjaga, insya Allah akan diberikan keistiqomahan dalam ibadah kita. Jadi peganglah yang 4. Yang pertama, carilah ilmu yang bermanfaat dengan wasilah orang-orang yang sudah jelas dari sanad keilmuannya tersambung sampai Rasulullah SAW. Yang kedua, ingat mati hari-hari. Yang ketiga, jaga makanan dari yang haram, jaga dari makanan yang subhat, terlebih cara mendapatkannya, cara mendapatkan rizki tadi, uang tadi dengan cara yang baik, jangan cara yang riba, jangan jauhi, dengan cara yang rentenir, jangan jauhi. Insya Allah akan menjaga stabilitas daripada keistiqomahan dalam ibadah kita. Yang keempat adalah menjaga stabilitas iman dengan kita itu sering baca Al-Quran, sering kita daripada hari-hari untuk menjaga daripada pandangan mata dan telinga kita, dan juga daripada kita ini mengkumpuli kawan-kawan yang baik. Walaupun kawan itu sedikit, tidak ada masalah Bapak. Yang penting bawa manfaat buat diri kita. Insya Allah mudah-mudahan jadi berkahnya dunia akhirat. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan daripada segala apa-apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam bala dan musibah, dijauhkan daripada segala hal yang buruk dari kita, keluarga kita, dan insya Allah mudah-mudahan berkah majelis ini kita doakan muhadimul majelis kita Tuan Guru Hilmi, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, berkah hidupnya, selamat dunia akhiratnya, dan insya Allah kita berdoa untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit kita, Allah angkat segala dosa kita, Allah luaskan rezeki kita, diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, dan insya Allah kita diberikan daripada adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, diberikan kita keturunan yang soleh wa salihah, dan insya Allah dengan berkah majlis ini kita mudah-mudahan adalah orang-orang yang dikatakan min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahlil istiqamah, dan insya Allah kita adalah orang-orang yang selamat dunia akhirat diberkati Habibuna Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya teman saya sampaikan. Habib Husin mau mana kah? Sudah kan? Enggih, kurang lebih jalan saya sampaikan, dan kita ayo sama-sama, ini Guru Hilmi pembangunan majelis. Nggih, ayo sampean semangat, sampean
Kerahkan semua yang bisa. Yang kawak nyumbangkan dananya, keluarkan dananya. Yang kawak dengan tenaga, keluarkan tenaganya. Yang kada kawak bib, kada kawak tenaga, kawak dana bib, udah tuh Habib. Dengan doanya, mudah-mudahan ini majelis cepat tuntung, ini majelis cepat selesai. Ini amal jariah buat pian bapak. Nggih Bu, yang punya harta keluarkan, ini amal jariah buat sampean. Ini selama majelis berjalan, walaupun kita sudah meninggal dunia, tetap pahalanya mengalir kepada kita. Nggih, makanya insya Allah kita doakan mudah-mudahan cepat selesai ini majelis.